Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bentuk molekul sesuai dengan teori VSEPR, hari ini kita akan menentukan bentuk molekul sesuai teori hibridisasi. Hibridisasi adalah peleburan orbital-orbital dengan tingkat energi berbeda menjadi orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama. Jumlah orbital hibrida yang dihasilkan sama dengan jumlah orbital atom asli yang terlibat dalam proses hibridisasi. Berikut adalah tabel bentuk orbital molekul dari hibridisasi. Jika orbital hibridanya adalah sp, maka bentuk orbitalnya adalah linier. Jika sp2 segitiga sama sisi, jika sp3 tetrahedral, jika sp3d1 bipiramida trigonal, dan jika sp3d2 adalah oktahedral. Ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan kovalen terjadi akibat tumpang tindih orbital atom satu dengan orbital atom yang lain. Dua cara orbital atom saling tumpang tindih. Yang pertama, tumpang tindih ujung dengan ujung, menghasilkan orbital molekul sigma. Ikatannya kita sebut sebagai ikatan sigma. Yang kedua adalah tumpang tindih sisi dengan sisi, menghasilkan orbital molekul pi. Ikatannya disebut ikatan pi. Nah, yang menentukan bentuk orbital hibrida hanyalah ikatan sigma. Berikut adalah gambar dari contoh ikatan sigma dan ikatan pi dalam molekul C2H4. Jadi, pada ikatan sigma, dia ujung dengan ujung, seperti ini. Sedangkan pada ikatan pi, dia sisi dengan sisi. Nah, dalam ikatan tunggal hanya ada ikatan sigma saja. Sedangkan pada ikatan rangkap 2, satu ikatannya adalah ikatan sigma, sedangkan satu ikatan yang lain adalah ikatan pi. Pada ikatan rangkap 3, satu ikatannya itu ikatan sigma, sedangkan dua yang lain adalah pi. Cara menentukan jenis orbital hibrida atom dalam pembentukan molekul. Contoh, tentukan orbital hibrida atom C pada molekul CH4. Diketahui nomor atom C adalah 6 dan H adalah 1. Yang pertama, tentukan konfigurasi mekanika kuantum dari masing-masing atom. Bagi kalian yang lupa tentang cara konfigurasi mekanika kuantum, silahkan dibuka lagi catatannya karena hal ini sangat berkaitan. Oke, yang pertama ada C ya tadi, C-nya 6, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 2. Di sini kulit terluarnya adalah 2, berarti elektron valensinya 2 tambah 2, 4. H1, berarti konfigurasinya 1s1, elektron valensinya 1. Setelah itu, kita gambarkan rumus kekule ikatannya. Rumus kekule itu rumus ikatan menggunakan garis. Nah, CH4. Siapa yang pusat? C, benar. Jadi C-nya di tengah, hanya sebagai atom tetangga ada di pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Nah, sekarang seperti pada ikatan, kita penuhi dari luar ke dalam. H tadi valensinya 1. Berarti biar duplet dia butuh 1. Nah, karena butuh 1, berarti kamu gambarkan satu garis. Nah, jadi H butuh 1 garis di sini, H butuh 1 garis di sini, 1 garis di sini, dan 1 garis di sini. Nah, ini namanya rumus kekule. Sekarang kita cek. H tadi valensinya 1, sudah digambar 1 garis. Selesai ya berarti. C tadi valensinya 4, di sini C udah ada 1, 2, 3, 4 garis. Nah, berarti C juga sudah selesai, C tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, rumus kekulenya dari CH4 seperti ini. Karena semuanya adalah ikatan tunggal, berarti semuanya ini adalah ikatan sigma. Kemudian setelah kita gambar rumus kekulenya, kita gambar orbital dari atomnya masing-masing. Tadi pusatnya C, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2, elektron valensinya di sini nggih, di kulit terluarnya yaitu 2s2 dan 2p2. Kita gambar dulu. S itu kotaknya 1. Masih ingat nggak? Ayo, silahkan dibuka lagi tentang cara menggambar orbital. S itu orbitalnya 1, P itu orbitalnya ada 3 kotak, benar. Nah, S di sini isinya kan 2, berarti 1 ke atas, 1 ke bawah.
P isinya 2. Ayo, mengisi itu harus lurus dulu baru berpasangan. Jadi 1, 2 seperti ini. Sekarang yang tetangganya H. H1 berarti 1S1, hanya ada satu kotak isinya 1. Berarti H di sini hanya ada satu elektron tidak berpasangan. Karena di CH4 tadi ada 4H, berarti ada 4 elektron tidak berpasangan. Ikatan kimia itu terdiri dari 2 elektron. Jadi kalau H tadi masih ada elektron tidak berpasangannya 4, maka untuk stabil C harus menyediakan 4 elektron tunggal juga. Nah, di diagram orbital C kita hanya punya 2 elektron tunggal. Agar 4, maka elektron di 2S ini yang satu pindah atau tereksitasi ke 2P. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ada 4 elektron tunggal di kotak S dan di 3 kotak P. Ini kita sebut hibrida atau orbital gabungan S dan P. Nah, kemudian kita isikan, tadi ada 4 atom H dan setiap atom memiliki 1 elektron tidak berpasangan. Berarti 1H di sini, 1H di sini, 1H di sini, 1H di situ. Nah, karena ada 1S dan 3P, berarti orbital hibridanya adalah sp3. Bentuk molekul dari sp3 adalah tetrahedral. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita coba lagi contoh yang kedua. Tentukan orbital hibrida atom C pada molekul CO2. Diketahui nomor atom C adalah 6 dan nomor atom O adalah 8. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu konfigurasi mekanika kuantum dari masing-masing atom. C6, 1S2, 2S2, 2P, 2. Kemudian O8, 1S2, 2S2, 2P, 4. Berarti C valensinya, kulit terluarnya 2, nggih. Jadi 2 tambah 2, 4. O kulit terluarnya juga 2, valensinya 2 tambah 4, 6. Oke. Nah, sekarang kita gambar rumus kekulai ikatannya. Tadi CO2, berarti yang di tengah adalah C, yang di pinggir O, berarti gambarnya COO. Nah, seperti ini. Sekarang seperti tadi dari luar ke dalam ya, jadi O dulu. O tadi valensinya 6, biar 8 berarti O butuh 2. Karena butuh 2 berarti kamu tulis 2 garis. Seperti itu. Jadi kalau butuh 1, 1 garis, butuh 2, 2 garis, butuh 3, 3 garis, seperti itu. Nah, karena O sebagai atom tetangga butuh 2 berarti 2 garis. O yang di sini juga butuh 2, berarti 2 garis. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau tengahnya sudah, kita cek. O tadi valensinya kan 6. Nah, kita sudah gambar 2 garis. Berarti kurang 4. Oke, kita gambar sebagai pasangan elektron bebas. 4, 1, 2, 3, 4. O yang di sini juga elektron valensinya 6. Sudah digambar 2, berarti tinggal 4, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Sekarang C. C tadi elektron valensinya 4. Sudah ada 4 garis ya di samping-samping C. 1, 2, 3, 4. Berarti sudah selesai. C tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, perhatikan ini. Ikatan antara C dan O ini bukan ikatan tunggal toh. C dan O ini adalah ikatan rangkap. Dalam suatu ikatan rangkap hanya ada satu ikatan sigma. Jadi di sini sigma, yang ini berarti pi. Yang rangkap ini juga sama. Yang satu sigma, yang satu pi, seperti ini. Ini gunanya apa nanti? Untuk menentukan bentuk molekulnya. Nah, sekarang kita gambar orbital atomnya. Pusatnya C. C6, 1S2, 2S2, 2P2. Kulit terluarnya adalah 2, berarti kita gambar 2S2 dan 2P2. Gambar orbital 2S2, S kotaknya 1, isinya 2, berarti ke atas 1, ke bawah 1. P kotaknya 3, isinya 2, kita gambar lurus dulu, 1, 2, seperti ini. O8, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P4. Nah, kita gambar lagi. Tadi berarti kulit terluarnya adalah 2.
2s2, 2p4. Nah, ini yang kita gambar. 2s2 berarti kotaknya 1, isinya 2. 1, 2. 2p4 berarti P itu kotaknya 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian isinya 4. Lurus dulu baru berpasangan. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. O ini punya 2 elektron tidak berpasangan. Kalau ada 2 elektron tidak berpasangan, otomatis nanti dia akan membentuk 2 ikatan. Nah, dalam ikatannya ini tadi kita lihat CO itu ada 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Berarti hanya ada 1 sigma. Berarti yang di sini nanti akan membentuk ikatan sigma, yang di sini nanti akan membentuk ikatan pi. Nah, 2 elektron yang lain, yang ini yang sudah berpasangan ini adalah pasangan elektron bebasnya. Makanya tadi di O kan ada 2 pasang elektron bebas. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke orbital hibrida. Jadi, dalam satu atom O ada 2 elektron tidak berpasangan. Karena CO2 itu ada 2 atom O, berarti ada 4 elektron tidak berpasangan. Nah, karena ada 4 elektron tidak berpasangan, maka C sebagai pusat juga harus menyediakan 4 elektron tidak berpasangan, sesuai kebutuhannya O. Nah, di sini kalau kita lihat diagram orbital C cuma 2 elektron yang tidak berpasangan. Berarti sama seperti tadi, kita promosikan atau eksitasikan 1 elektron yang ada di S ini ke P, sehingga membentuk 4 elektron tunggal seperti ini. S-nya 1, P-nya 3. Nah, setelah itu kita isikan tadi elektron tunggalnya O. Setiap O punya 2 elektron tunggal ya. 1, 2, yang ini juga 1, 2. Satu atom O itu hanya ada 1 ikatan sigma. Berarti kalau 2 atom O hanya ada 2 ikatan sigma. Jadi misalkan ini adalah ikatan sigma, ada 2, berarti yang 2 yang ini adalah orbitalnya, ikatannya adalah ikatan pi. Nah, orbital hibrida yang dihitung hanya ikatan sigma saja. Berarti di sini hanya ada 1 kotak S dan 1 kotak P. Makanya orbital hibridanya disebut dengan sp. Bentuk molekul dari sp adalah linier. Kalau kita gambar seperti ini CO2 itu. Jadi COO kayak gini. Orbital C dan O saling tumpang tindih. Di bagian sini ini ikatan sigma, kemudian ini adalah ikatan pi. Jadi membentuk ikatan rangkap. Bentuk molekulnya pi ini tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya sigmanya. Jadi dari sini ke sini bentuknya linier seperti itu. Hubungan teori VSEPR dan teori hibridisasi. Ternyata ada hubungan antara teori VSEPR atau AXE dan hibridisasi. Nah, hubungannya bagaimana? Seperti ini. Jadi dalam rumus AXE, jika X dan E-nya kalian jumlahkan, itu bisa untuk meramalkan orbital hibrida apa yang digunakan. Misalkan, jumlah X dan E-nya adalah 2. Berarti kamu butuh 2 kotak, yaitu S-nya 1, P-nya 1. Makanya orbital hibridanya sp. Kalau 3 berarti S-nya 1, P-nya 2. Orbital hibridanya sp2. Kalau jumlahnya 4 berarti S-nya 1, P-nya 3. Jumlahnya kan 4. Maka orbital hibridanya sp3. Kalau 5 S-nya 1, P-nya 3, D-nya 1. Kalau X plus E-nya 6 berarti ada S-nya 1, P-nya 3, D-nya 2 alias sp3D2. Seperti itu. Contoh soalnya, tentukan orbital hibrida atom C pada molekul CO2 dan atom O pada H2O. Jadi kita cari dulu AXE-nya. Pada CO2 kemarin kita dapatkan bahwa AX2 hasilnya. Nah, di sini jumlah X dan E-nya kan 2. Kalau 2 berarti orbital hibridanya sp. Misalkan pada H2O. H2O kemarin kita dapat AXE-nya adalah AX2E2. Nah, X tambah E, 2 tambah 2, 4. Kalau 4 berarti orbital hibrida pada H2O adalah sp3. Jadi dari AXE-nya, kalian jumlahkan. X-nya berapa, E-nya berapa, jumlahkan. Ketika jumlahnya ketemu, kalian tentukan orbital hibridanya dari situ.
Tapi ini hanya berlaku jika soalnya pilihan ganda ya. Kalau soalnya isei, maka kalian harus menuliskannya dengan cara biasa seperti tadi. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Untuk menambah pemahaman, silahkan kalian buka tugas diskusi pertemuan ke-11. Semoga bermanfaat. Terima kasih.